Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Resi Channel bersama saya untuk kembali belajar tentang Information Technology Service Management yang kita kenal manajemen layanan teknologi informasi untuk part 4.2. Sebelumnya kita telah belajar tentang part 4.1 tentang proses, fungsi, dan role. Selanjutnya kita akan mencoba untuk struktur, role, dan tugas fungsi utama. Selamat belajar kita semuanya. Nah, kemudian kita bisa melihat dari materi berikutnya yaitu tentang struktur, kemudian fungsi tugas utama dari MLTE ini. Di sini dikatakan bahwa ITIL merekomendasikan fungsi dan peran utama yang minimal harus ada dalam manajemen layanan TI serta analisis RACI model. Nah, apa sih peran utama layanan TI? Di sini peran utama layanan TI bisa kita lihat yaitu dapat didefinisikan sebagai berikut. ITIL setidaknya mendefinisikan 4 role utama dalam sebuah layanan TI, yaitu 1. Proses owner, yaitu orang yang bertanggung jawab memastikan sebuah proses dijalankan sesuai standar proses yang telah disetujui dan dikoordinasikan serta memenuhi tujuan proses. Artinya, secara teknis, service owner melakukan aktivitas yang merancang proses, membuat standar operasi, prosedur, SOP, kemudian menentukan key performance indikatornya, kemudian mengevaluasi penyampaiannya, kemudian mengevaluasi dan mengaudit proses, dan memodifikasinya atau meningkatkan proses. Kemudian pada akhirnya apa? Pada akhirnya proses owner adalah perancang dan pemilik sebuah proses. Bagaimana dengan peran utama layanan TI selanjutnya yang kedua yaitu proses manager, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap manajemen operasional atau eksekusi dari sebuah proses. Di sini dia melakukan secara teknis, memang proses manager melakukan aktivitas-aktivitas mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan proses seperti mencari sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas atau peran-peran tertentu, memonitor dan melakukan unjuk kerja proses dan meningkatkan implementasi sebuah proses. Yang kedua, rekan-rekan, proses manajer pada dasarnya analog sebagai manajer lapangan atau implementasi sebuah proses. Di organisasi kecil, proses owner dan proses manajer seringkali dirangkap rekan-rekan oleh satu orang, sedangkan di organisasi yang besar, kedua peran tersebut dapat dijabat oleh dua orang yang berbeda. Jadi tergantung dari perusahaannya, tergantung dari institusinya, tergantung dari presentasi. Kalau dia kecil, dirangkap jadi satu. Kalau dia sudah besar, sudah mengembang sangat besar sekali, maka fungsi dari proses owner dan proses manager itu bisa dipisah. Bagaimana dengan peran utama layanan teknologi selanjutnya, itu yang ketiga, yaitu proses praktisioner, yaitu orang yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan aktivitas teknis sebuah proses, termasuk diantaranya mengupdate catatan bahwa aktivitas sebuah proses sudah dilaksanakan dengan benar dan menghasilkan input dan output. Kemudian yang terakhir teman-teman, yaitu tentang peran utama layanan teknologi proses yang keempat, yaitu service owner, yaitu orang yang bertanggung jawab berkomunikasi dengan pelanggan untuk inisiasi rekan-rekan, transisi, dan dukungan sebuah layanan teknologi informasi tertentu. Maksudnya apa Pak Resat? Maksudnya itu service owner seperti account manager, yakni bertindak sebagai penghubung utama dalam pelanggan ke proses. Owners memastikan menyampaikan pelayanan dan dukungan layanan, memenuhi kebutuhan bisnis pelanggan, mengidentifikasikan peluang peningkatan layanan, bertanggung jawab kepada Direktur Teknologi Informasi. Itu adalah tugas dari service owner, rekan-rekan. Nah, kemudian kita masuk ke model RACI. Apa sih RACI model? Apa singkatannya? Nah, RACI model adalah sebuah tools untuk membantu mendefinisikan peran apa yang dibutuhkan, rekan-rekan, dari dan tanggung jawabnya atau who, does, what untuk sebuah proses. Nah, RACI model itu merekomendasikan bahwa dalam suatu layanan harus ditentukan atau jelas siapa yang bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis aktivitas pekerjaan. Yang kedua, jika dikatakan R, responsibility. Nah, kemudian yang kedua yaitu siapa satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap kualitas hasil
akhir. Yang dikatakan di sini adalah accountability. Siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama apa? Yang pertama adalah responsibility. Yang artinya apa? Jadi siapa yang bertanggung jawab sebagai pelaksana? Sebagai pelaksana rekan-rekan, beda sama yang akuntabilitas. Kalau akuntabilitas, orang yang harus bertanggung jawab terhadap kualitas. Ya, kalau dia pelaksana, dia adalah responsibility. Kalau terhadap kualitas, maka accountability. Dan yang ketiga, siapa yang layak dimintai pendapat, memberi masukan atau sebagai konsultan. Nah, di sini dikatakan sebagai consult. Artinya siapa yang dapat diminta pendapat untuk memberikan masukan, dan itu dikatakan consult. Ya, awas ya, responsibility, accountability, consult. Yang terakhir I, siapa orang yang harus selalu diberikan informasi perkembangan terkini tentang pelaksanaan dan kualitas sebuah proses yang dikatakan sebagai inform. Sehingga lengkaplah RACI, responsibility, accountability, consult, dan inform model. Di sini kita bisa melihat contoh. Untuk contoh RACI model layanan rumah makan, untuk responsibility-nya siapa? Responsibility-nya adalah yang melakukan operasional, tentu saja adalah pramusaji restoran, dapat lebih dari 1 orang. Kemudian siapa yang accountability-nya? Tentu saja adalah manajer, karena untuk mengecek atau bertanggung jawab terhadap kualitas layanan yang ada di rumah makan tersebut, dan itu biasanya hanya 1 orang. Kemudian yang C, konsultnya siapa? Koki. Konsult itu artinya memberikan masukan, dan itu adalah koki, dapat lebih dari 1 orang. Kemudian I-nya adalah inform, maka inform yang di sini dapat dikatakan sebagai petugas kasir, dan itu bisa lebih dari 1 orang. Jadi kalau kita melihat dari hasil model, kita bisa tentukan bagaimana melihat tentang manajemen layanan dalam sebuah rumah makan. Kemudian ini adalah tentang implementasi. Untuk mengimplementasikan RACI model, berikut langkah-langkahnya rekan-rekan. Pertama, identifikasikan proses dan aktivitas yang ada. Yang kedua, identifikasikan peran yang sudah ada. Yang ketiga, lakukan pertemuan untuk menentukan RACI. Yang keempat, mengidentifikasi gap, overlap antara RACI model dengan kondisi sebenarnya. Misalnya, tidak ada rule R, nggak ada responsibility, nggak ada, atau dua rule sama-sama R. Yang kelima, distribusikan tabel dan minta masukan apa yang perlu digunakan untuk kelanjutan atau penelitian berikutnya. Yang keenam, memonitor pelaksanaan. Dan ini adalah bagaimana cara untuk mengimplementasikan RACI model. Yang berikutnya yaitu tentang contoh RACI model untuk insiden manajemen. Nah, di sini untuk insiden manajemen ada mencatat insiden. Kalau mencatat insiden berarti penggunanya hanya 1. Di situ ada analisis servisnya siapa? R. Siapa manajer servisnya? Ada. Support grupnya? Inform. Kemudian problem manajernya? C. Konsultnya. Dan untuk user itu dikatakan sebagai menginvestigasi dan mendiagnosanya itu bisa melalui user, ya, sebagai inform. Kemudian analis service design, service desk-nya ada bisa inform, bisa juga berlaku sebagai responsibility. Bagaimana dengan manajer desk service-nya? Bisa tetap sebagai accountability karena dia bertanggung jawab serta kualitas. Bagaimana dengan group support-nya? Bisa inform, bisa juga sebagai responsibility. Bagaimana dengan project manager-nya? Dia tetap consult. Dan yang terakhir, mengatasi insidennya bagaimana? Insidennya untuk user dikatakan tetap sebagai informasi, inform. Bagaimana dengan analis desk service-nya? Tetap dia bisa inform atau responsibility. Bagaimana dengan manager service-nya? Dia tetap sebagai accountability atau yang memberikan kualitas, jaminan kualitas. Kemudian group support-nya yaitu inform dan responsibility. Bagaimana dengan problem manajernya? Disitulah pada saat mengatasi insiden, maka problem manager itu menjadi responsibility-nya dia. Dan tetap dia juga berlaku sebagai consult. Oke rekan-rekan, kita sudah selesai dalam pembelajaran MLTI part 4.2. Kita bersyukur kita telah menyelesaikan part 4.2 ini dengan baik. Pertama, part 4.1 kita sudah belajar tentang proses, fungsi, dan peran, dan dilanjutkan di part 4.2 yaitu tentang struktur utama, tugas satu fungsi. Kemudian kita akan lanjutkan di model RACI. Jadi kita selesai untuk pertemuan part 4,
dan kita akan lanjutkan di part yang kelima. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif, dan share video ini ke rekan-rekan yang lain sehingga pembelajaran MLTE ini berguna juga bagi sahabat-sahabat kita yang lain di luar sana. Oke, sampai jumpa. Tidak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan part 5.